Oke, Coach Im, apa kabar dan lagi menjelang semifinal, apa yang sedang sibuk dipikirkan Coach Im? Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, dan yang paling penting semua pemain dalam keadaan sehat walafiat semua. Persiapan udah kurang lebih 4 hari pasca libur setelah pertandingan terakhir lawan Deltras. Saya melihat bahwa para pemain sangat antusias dan sangat bersemangat ketika mereka mulai latihan perdana sampai tadi pagi. Jadi persiapan kita normal sama seperti pertandingan sebelumnya. Yang menarik adalah kita tinggal satu langkah lagi nih untuk bisa membuat sejarah, karena sudah lama sepak bola Maluku Utara dan Maluku sudah lama tidak terdengar di sepak bola nasional. Saya pikir itu yang di awal saya sampaikan. Nah, Coach Im, Malut ini hanya butuh 1 tahun untuk selangkah lagi untuk menuju Liga 1. Apa ini udah sesuai ekspektasi dengan Coach Im? Bagi seorang pelatih tentu ini tantangan ya, karena nggak mudah. Tim baru walaupun dihuni dengan pemain berpengalaman, tapi pemain berpengalaman ini kan mereka datang dalam andil performa. Jadi tim baru tidak banyak dikenal, mereka lebih banyak kenal pemainnya ketimbang nama klubnya. Pemainnya juga saya harus coba meningkatkan performa mereka, dan saya pikir kita sudah tanggung nih. Ya, dari awal saya selalu bilang bahwa kita step by step dulu deh, kita bicara fase grup dulu, setelah itu baru kita bicara 12 besar, kita bicara semifinal, baru kita bicara final. Jadi saya sampaikan di awal, dan di awal juga memang owners sempat bilang gitu, bahwa kalau ada chance untuk kita lolos ke Liga 1, kenapa enggak, kan begitu kan. Dan saya waktu bilang ya saya siap gitu loh, ya segala keterbatasan di awal-awal ya rekrut pemain, karena kita tahu di awal-awal itu kan siapa sih yang bergabung dengan Malut, tim baru, tidak hanya orang luar ya, orang lokal sini aja mereka masih nggak yakin dengan tim ini, sehingga kesulitan dalam mencari pemain gitu loh, seperti itu. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras dari semua manajemen, terutama owner Pak Kenneth, Pak David sangat support kita sehingga tim ini terbentuk. Ya, jadi dari situlah target dimulai. Yang awalnya hanya berpartisipasi musim ini dibuat menjadi target untuk lolos ke Liga 1, dan saya terima itu. Dan kita bisa lihat bagaimana dari awal prediksi banyak orang bahwa Malut ini tim yang tidak mungkin ya lolos dari fase grup, dan itu kita buktikan dari kelas. Nah, Coach Im, sewaktu pas lagi launching, Coach Im bilang sebagian besar pemain ini berasal dari sana kan, berasal dari sana. Apakah itu menjadi suatu spirit dari pemain untuk bermain Spartan gitu, karena membela klub asalnya? Apakah itu menjadi salah satu kuncinya, Coach Im? Saya pikir kalau kita lihat materi pemain saat ini kan 50-50 ya, bahkan dari luar lebih banyak ya, masih tidak salah ya. Hanya beberapa 9 orang, karena awal kemarin banyak ya, cuma 3 orang kita pinjamin ke luar ya. Jadi lebih banyak pemain di luar alternatif, karena pada saat itu tim ini baru, maka saya harus mengambil pemain yang berpengalaman. Karena kalau kita mau bicara target, kita nggak bisa bermain dengan pemain muda. Maka saya cari pemain berpengalaman. Pemain berpengalaman juga pemain yang saya sudah pernah kenal sama mereka di beberapa klub sebelumnya. Karena bagi saya itu penting, dengan waktu yang pendek, maka saya harus ada pemain yang sesuai dengan keinginan saya, game plan saya, tapi juga terkendala dengan performa mereka, kan begitu. Nah, sama juga dengan persepsi di awal itu, pemain alternatif. Sebagian besar juga tidak sesuai dengan ekspektasi saya, gitu. Sehingga ada beberapa pemain yang saya pinjamin ke klub Liga 2 ya,
Jadi kalau kita lihat pemain lokal sama pemain luar, saya pikir pemain luar lebih banyak. Tapi perjalanan ini tidak penting, mau lokal mau non lokal, artinya pemain Ternate maupun luar Ternate. Saat ini mereka lah pemain Maluku United. Jadi tim ini juga saya tidak kotak-kotakan. Semua yang ada di tim ini adalah pemain Maluku United. Dan mereka sudah buktikan itu, tidak ada gap-gap, tidak ada jarak antara pemain itu. Jadi memang nggak mudah juga, tim baru, target, terus terkendala dengan pemain-pemain. Dan satu alasan yang saya ambil pemain dari luar itu karena apa? Karena kita tidak bermain di home, di Ternate. Makanya ketika kita main di luar, maka saya harus cari pemain berpengalaman yang sudah terbiasa bermain di kompetisi Commonwealth gitu. Itu yang saya lakukan di awal-awal itu loh. Kira-kira seperti itu. Coach Im, nggak bisa dipungkiri awal-awal Maluku United agak sedikit kesulitan. Mungkin 5 atau 6 pertandingan pertama. Nah, itu apa pendekatan yang Coach lakukan untuk mengubah situasi itu, dan apakah di transfer bursa paruh musim menjadi salah satu kuncinya? Saya pikir hal yang wajar ketika kita membangun sebuah tim baru, tentu kita butuh banyak aspek lah. Mulai dari bagaimana dia adaptasi dengan kita sendiri, adaptasi dengan teman-teman yang lain, karena kan pemain ini kan bekas pemain berpengalaman, bahkan ada pemain di tim nasional. Beda karakter, tentu beda penanganan juga. Begitu, itu yang berat di awal-awal sih. Gitu loh. Tapi ya itu dari awal tuh memang saya sudah membuat sebuah rules, aturan gitu loh, bahwa kita di sini nih tidak ada pemain yang dari Liga 1, tidak ada pemain yang dari Liga 3. Ketika Anda bermain di tim ini, maka apa yang sudah kalian lakukan sebelum-sebelumnya itu kalau tinggalkan. Kalian harus beradaptasi dengan tim ini. Jadi saya di awal seperti itu. Di samping itu juga kita banyak membuat classroom, ya, karena bisa lihat bagaimana kita pakai tim psikologi, ya, karena itu penting. Jadi di lapangan latihan, di luar lapangan juga classroom kita buat bagaimana supaya para pemain itu mereka lebih cepat kenal satu sama yang lain. Itu di awal saya buat seperti itu, karena kalau tidak ya akan sulit. Ya, apalagi pengalaman ini kan mereka egonya kan tinggi kan. Nah itu yang saya buat, itu saya kumpul mereka latihan, saya buat semacam, kalau orang kan awal pertama gabung maka mereka akan tim bowling gitu loh, misalnya mereka ke suatu tempat mereka bermain. Kalau saya nggak, tim bowling itu bisa kita bangun di dalam latihan maupun di aktivitas sehari-hari di hotel gitu. Misalnya makan bareng, terus kita ada kelas diskusi, ada kelas psikologi, ya, terus owner sendiri pun Pak David dia selalu menyempatkan waktu untuk datang ke hotel, ngobrol dengan pemain. Nah, itu yang membuat para pemain bisa lebih cepat ya, beradaptasi dengan tim ini, sehingga ketika ada hal yang negatif itu jarang terjadi. Saya pikir itu. Untuk yang bursa transfer kemarin, apakah memang menjadi salah satu kunci keberhasilan Maluku United? Iya. Itu wajar lah dalam sepak bola kan seperti itu. Ketika di awal musim saya selalu yakin dengan pemain saya, karena saya bangun tim ini tidak hanya 11 pemain yang bermain di dalam, tapi semua pemain di kontrak itu saya butuhkan mereka, dan itu saya selalu coba di pre-season. Semua pemain harus siap, Nah, dan saya juga pernah ngomong ke mereka bahwa kalau memang kalian performa stabil sampai di putaran pertama, maka saya tidak mungkin akan ambil pemain. Nah, ternyata dalam proses itu saya pikir wajar ya, sehingga saya melihat di posisi mana saja yang harus saya perbaiki. Muncullah nama-nama yang kita bisa lihat kemarin gitu loh, seperti Alwi, Fred, Bawan.
dengan salah satu pemain muda dari Bayangkara. Karena itu bagian dari bagaimana kita melihat kelemahan sebelum-sebelumnya. Gitu. Jadi saya pikir kunci keberhasilan juga di samping bagaimana kita mendevelop pemain itu, bahwa yang hasil di lapangan itu ditentukan bukan nama besar, tapi kerja keras. Baru nanti ditambah dengan pemain-pemain yang masuk tadi, dan itu sangat berpengaruh. Kira-kira seperti itu. Nah, Coach Im, boleh tolong diceritain nggak bagaimana perasaan Coach Im waktu pas tembus semifinal? Soalnya pas saya lihat seperti sedih tapi terus seperti senang. Ya artinya gini, tim ini kan bisa dikatakan dari Maluku, ya, yang notabene saya juga berada di sana. Meskipun saya dari Maluku Utara, tapi kalau kita bicara Maluku itu, saya pikir semua orang Maluku Utara pasti akan terpanggil. Gitu. Dari awal juga, ketika saya diminta untuk bergabung di tim ini, ada beberapa yang coba hubungi saya, cuma saya pikir ini panggilan hati ya. Bukan bicara masalah uang. Kalau kita bicara masalah uang, mungkin saya bisa ke klub lain. Ini kita bicara hati itu. Sehingga saya memutuskan untuk pulang kampung. Di samping itu juga memang cita-cita saya ingin mengembalikan atmosfer sepak bola di Maluku maupun Utara. Karena setelah Persiter degradasi, pasca itu udah tidak ada lagi tuh. Tim-tim yang ada di Ternate. Padahal euforia sepak bola Maluku Utara itu tidak kalah hebat seperti yang ada di Pulau Jawa. Jadi wajar ketika pertandingan terakhir itu saya sangat terharu, itu karena memang sudah lama momen seperti ini tidak hanya saya rasakan, tapi semua masyarakat Maluku Utara yang kemarin nonton tuh mereka rasakan. Kan jarang sekali pemain Maluku main, tapi ada penonton sebanyak itu. Ya. Yang kedua, saya ingin menjadi sejarah bagi kebangkitan sepak bola Maluku dengan mengantarkan tim lolos ke Liga 1. Itu yang menjadi saya sangat terharu, saya sangat bangga, wah macam-macam lah. Gitu. Karena beda sih kalau kita melatih tim di luar daerah, beda sama tim kita dari sana gitu. Beda lah, sensasinya beda banget. Gitu. Nah, selama menjadi pelatih ada nggak sih Coach momen yang nggak terlupakan, kayak seperti misalkan Jose Mourinho yang meminta Balotelli untuk tidak bermain kasar tapi tiba-tiba dia kena kartu merah? Ada nggak Coach yang momen-momen seperti itu? Yang pikir setiap tim yang saya pegang itu pasti banyak sekali ya momen-momen yang sangat berarti bagi saya. Awal kepelatihan saya di PSIS juga banyak kasus yang artinya banyak masalah, tapi saya bisa selesaikan dengan baik gitu kan. Bagaimana saya mencadangkan 3 pemain asing pada saat itu. Dan sementara publik sepak bola Semarang itu kan mereka paling mengidolakan 3 pemain itu ya, Bruno, Costa sama Jonathan Castilla. Tapi ya itu saya harus punya pilihan. Saya cadangkan 3 pemain itu. Tapi setelah itu kita di series pertama PSIS itu di urutan 1. Jadi saya pikir penting bagi seorang pelatih adalah jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba dan jangan pernah selalu berada di zona nyaman. Tuh, gagal kita belajar lagi. Trial and error. Ya, saya pikir di PSM juga sama, banyak kenangan yang gak bisa lupa juga, bagaimana belajar berhadapan dengan supporter. Saya pikir itu wajar ya. Terus momen yang saat ini yang menurut saya sangat spesial ya, ini melatih tim dari daerah sendiri, terus membawa tim sampai ke semifinal. Jadi mungkin momennya tidak akan bisa datang 1-2 kali. Makanya saya coba untuk bekerja keras supaya membawa tim lolos ke Liga 1. Pesan atau doa untuk supporter sebelum semifinal nanti kan home pertama ya Coach ya, dan itu sangat penting sebelum away ke leg kedua. Ya, saya pikir buat masyarakat Maluku Utara yang ada di Jabodetabek,
bahkan yang ada di mana saja berada, terutama di Maluku Utara sana maupun di Maluku, tetap support kami. Yang ada di sekitar Jabodetabek, kalau ada kesempatan langsung datang dukung kami, karena itu sangat membantu kami. Dan yang ada di luar Jakarta, terutama di Maluku Utara, support kami dengan doa, dan itu sudah memang mereka sudah lakukan. Gitu. Tapi saya pikir semifinal kita butuh bantuan itu juga, doa dan support langsung, karena itu akan sangat membantu para pemain di lapangan nanti. Dan itu bisa kita buktikan di match minggu lalu kan, lawan Detra, bagaimana banyak sekali itu masalah pembicaraan. Jadi pesan saya itu sih, ayo datang support tim Maluku United di Madia hari Minggu besok. Kita tunggu kalian di sana. Berikan yang terbaik, insya Allah kita akan memberikan yang terbaik. Amin.